Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang sudah bertanya kepada kelompok 11. Pertanyaan dari kelompok 1, 3, 5, 7, 9, dan 13. Kelompok 11 membahas tentang akuntansi sumber daya manusia. Untuk itu, perlu kalian ketahui apa itu akuntansi sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozatul Jannah. Sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang tema kami, yaitu akuntansi sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia berupa daya fisik dan daya pikir yang dimiliki oleh seseorang dan menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan. Kemudian, akuntansi sumber daya manusia berkembang sejak tahun 1960-an yang memiliki makna sebagai proses mengidentifikasi dan mengukur data tentang sumber daya manusia serta menyampaikan informasi tersebut kepada mereka yang berkepentingan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ali Fathia Izani, kelompok 1, yang pertanyaannya bagaimana komentar Anda dengan pegawai adalah sebagai aset perusahaan yang sangat berharga, sejauh mana respon akuntan? Menurut saya, pegawai sebagai aset perusahaan yang sangat berharga itu dikarenakan pegawai atau karyawan dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Setiap pegawai, kemampuan dan potensinya itu berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan ini, pegawai atau karyawan dapat meningkatkan kualitas kerja mereka masing-masing, yang secara otomatis juga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Contohnya seperti ini. Misalnya ada di perusahaan jasa. Nah, di bidang jahit-menjahit, yang satu bisa mendesain dan yang satu lagi bisanya menjahit. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang pertanyaannya ditanyakan dari saudari Cut Ulantari. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana pandangan akuntan mengenai sumber daya manusia. Akuntansi sumber daya manusia mencatat pengeluaran untuk sumber daya manusia sebagai investasi atau aset, bukan sebagai biaya, kecuali untuk beberapa pengeluaran tertentu yang memang harus dikapitalisasikan setiap bulannya, seperti gaji pegawai. Pengertian dari aset sendiri adalah benda baik yang memiliki wujud maupun yang semu dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan oleh manfaat ekonomisnya. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang ditanyakan oleh saudara Miftahul Jannah Nasution, yang pertanyaannya, kenapa pengukuran sumber daya manusia sebagai aset perusahaan penting dilakukan oleh perusahaan? Jawabannya itu dikarenakan dengan adanya pengukuran aset sumber daya manusia, perusahaan dapat mengetahui investasi terbesar yang ada di dalam perusahaannya. Pengukuran ini juga bermanfaat untuk memperhitungkan berbagai rasio serta untuk pengambilan keputusan ekonomi dan sosial, terutama bagi kepentingan investor maupun kreditor. Dengan adanya pengukuran ini juga, perusahaan dapat mengetahui lamanya jangka waktu kontrak yang akan dibuat dengan cara memperhitungkan dan mempertimbangkan atas dasar biaya yang akan dikeluarkan ataupun yang telah dikeluarkan. Dan terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 13 yang ditanyakan oleh saudara Zuhra Balkis. Pertanyaannya, apa tujuan akuntansi sumber daya manusia? Nah, tujuan utama dari akuntansi sumber daya manusia adalah menyediakan pengukuran atas biaya dan nilai suatu perusahaan. Kemudian, jika dilihat dari perspektif manajerial, akuntansi sumber daya manusia dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam kalkulasi biaya nilai, yaitu suatu penilaian terhadap biaya dan nilai yang terlibat dalam suatu keputusan pada perusahaan. Nama saya Arifah Yanti dari kelompok 11. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dan kelompok 9. Dari kelompok 9, dari Nadia Sofia. Pertanyaannya, mengapa timbul akuntansi sumber daya manusia? Kenapa timbul? Karena perusahaan itu ingin mengukur data tentang sumber daya manusia.
juga ingin mengukur data tentang biaya-biaya yang timbul, juga nilai manusia yang berkontribusi di dalam perusahaannya. Terus saya juga ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Hayati Rahmi. Bagaimana pengukuran akuntansi sumber daya manusia? Nah, pengukuran akuntansi sumber daya manusia itu bisa dengan berbagai metode. Salah satunya itu bisa dengan menggunakan metode non-moneter pada Human Resource Accounting atau HRA, di mana menggunakan variabel-variabel tertentu untuk menyajikan informasi mengenai nilai sumber daya manusianya, seperti pengukuran sikap atau tingkah laku. Terus juga bisa dengan metode moneter pada Human Resource Accounting dengan Human Resource Cost Accounting atau HRCA, yaitu metode mengukur HRA dengan mengukur dan melaporkan biaya-biaya yang timbul untuk pencarian, untuk pengembangan, juga untuk penggantian sebagai sumber daya manusia. Nah, di HRCA ini juga terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama itu metode biaya historis dan metode biaya pengganti.